Jangan bunuh orangnya, tapi bunuhlah karakternya. Cara elegan menghabisi lawan tanpa kekerasan. Bayangkan ini, kalian bekerja sebagai buruh harian, kuli bangunan, atau sopir angkot. Setiap hari, kalian bekerja keras untuk mencari nafkah, berharap hari ini bisa membawa uang cukup untuk keluarga di rumah. Tapi ada satu masalah. Di tempat kerja, ada orang yang selalu mencari cara untuk menjatuhkan kalian. Mungkin itu mandor yang pilih kasih, teman kerja yang suka menjilat bos, atau preman yang menguasai wilayah kerja kalian. Setiap hari kalian harus berhadapan dengan ketidakadilan. Tapi kalian tahu bahwa melawan dengan kekerasan hanya akan membuat situasi makin buruk. Kalian bukan orang bodoh, bukan orang yang suka ribut tanpa alasan. Tapi, apakah itu berarti kalian harus diam saja dan membiarkan diri diinjak? Lihatlah sejarah. Banyak orang yang tidak kalah dengan otot, tapi dengan strategi. Ada orang-orang yang jatuh bukan karena dipukul, tetapi karena kehilangan kepercayaan dari lingkungan sekitar mereka. Dan itulah yang akan kita bahas hari ini. Bagaimana jika kita membunuh karakter mereka tanpa harus menyentuh mereka, tanpa ribut, tanpa bentrok fisik, tapi tetap membuat mereka jatuh dengan sendirinya. Penasaran caranya? Tonton sampai habis. Sebelum kita lanjut, yuk support channel ini dengan like dan subscribe biar kita bisa terus ngobrol dan bahas hal-hal yang bikin kalian berpikir lebih dalam. Jangan lupa share juga ke teman-teman kalian yang butuh strategi ini. Udah? Oke, mari kita lanjut. Mari saya ceritakan kisah nyata. Ada seorang kuli bangunan bernama Joko. Ia pekerja keras. Datang pagi, pulang malam. Selalu menyelesaikan tugasnya dengan baik. Tapi ada satu masalah. Mandornya, Pak Samin, adalah orang yang pilih kasih. Ia selalu memberikan pekerjaan ringan kepada orang-orang yang menjilatnya. Sementara Joko dan beberapa rekannya diberi tugas paling berat. Awalnya Joko mengira ini hanya ketidaksengajaan. Tapi semakin hari, ia menyadari bahwa Pak Samin memang sengaja ingin menjatuhkan pekerja yang tidak tunduk kepadanya. Setiap kali ada kesempatan, ia mempersulit Joko. Hingga suatu hari, Joko diberi pekerjaan memasang bata di tempat yang tidak stabil. Ia hampir jatuh dan celaka. Joko bisa saja menghadapinya dengan kekerasan, tapi ia tahu itu bukan solusi. Maka, ia mulai merencanakan cara lain untuk menjatuhkan Pak Samin. Bukan dengan tinju, bukan dengan ancaman, tapi dengan strategi cerdas, membunuh karakternya tanpa harus menyentuhnya. Strategi yang digunakan Joko yaitu, Joko tahu bahwa mandor ini punya kelemahan. Ia ingin terlihat baik di mata pemilik proyek. Jadi, Joko dan teman-temannya mulai mendokumentasikan semua perlakuan tidak adil yang mereka terima. Mereka mulai mencatat kapan mereka diberi tugas berat, kapan yang lain diberi tugas ringan, bahkan mengumpulkan bukti kalau Pak Samin mengambil bagian dari upah buruh. Tidak hanya itu, Joko mulai berbicara dengan pekerja lain secara diam-diam. Ia membangun solidaritas, membuat mereka sadar bahwa mereka bisa melawan dengan cara yang lebih halus. Saat akhirnya bukti sudah cukup, Joko dan kawan-kawannya melapor langsung ke pemilik proyek. Hasilnya, Pak Samin dipecat. Ia kehilangan segalanya, bukan karena Joko memukulnya atau menantangnya berkelahi, tapi karena ia sendiri yang jatuh ke dalam perangkapnya. Ada beberapa filosofi membunuh karakter. Yang pertama, prinsip yin dan yang. Setiap kekuatan memiliki kelemahan. Jangan melawan kekuatan dengan kekuatan, tapi gunakan kelemahan mereka untuk menjatuhkan mereka sendiri.
Yang kedua, teori kehancuran diri sendiri. Orang yang hidup dalam kebohongan akan jatuh oleh perbuatannya sendiri. Yang perlu kita lakukan hanyalah memperjelas kenyataan tersebut kepada orang lain. Yang ketiga, strategi Sun Tzu. Menang tanpa bertempur. Sun Tzu mengatakan bahwa kemenangan terbaik adalah yang diperoleh tanpa harus bertarung. Yang keempat, hukum karma dalam kehidupan sosial. Orang yang menindas akan menuai akibatnya. Jika kita cukup sabar, mereka akan jatuh karena perbuatannya sendiri. Di sini ada beberapa kasus yang harus saya ceritakan. Yang pertama, preman pasar yang kehilangan kuasa. Seorang preman meminta uang keamanan dari pedagang. Sampai akhirnya pedagang mulai merekam aksinya dan menyebarkan ke media sosial. Hasilnya, preman itu kehilangan kekuasaan tanpa satu pukulan pun. Yang kedua, sopir angkot iri yang dijauhi penumpang. Seorang supir angkot yang suka menjatuhkan rekan-rekannya akhirnya dijauhi karena orang lebih suka naik dengan sopir yang jujur. Menurut kalian, strategi mana yang paling efektif? Atau mungkin kalian punya pengalaman sendiri? Tulis di komentar, kita bahas bersama. Kalau kalian merasa video ini membuka perspektif baru, jangan lupa tekan like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Jadi kesimpulannya adalah, dunia saat ini bukan lagi soal otot, tapi soal otak. Siapa yang bisa mengendalikan narasi, dialah yang menang. Jangan bunuh orangnya, tapi bunuhlah karakternya. Terima kasih. Sampai jumpa di video-video berikutnya.